Yo yo yo, what's up bro, wadidaw kacau tuh Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial, dalam acara podcast Papi Bayu. Huha! Sekarang kita lagi ada di Suara Gama FM. Kita mau ketemu orang topnya Suara Gama. Ikut Papi yuk. Papi yuk. Boni Prasetya. Apa kabar Om Boni? Baik sekali Pak Bos. Saya jadi malu Pak Bos nih. Gue sangat istilahnya sangat terhormat didatengin oleh Bapak Brand Manager Milenial. Malah yang suka luar biasa di Instagramnya, luar biasa sekali. Huha. Malah ini makanya pertama spesial buat teman-teman semua, kita mendatangi langsung ke Radio Suara Gama, ketemu sama penyiar senior. Saya sekalian belajar soalnya kan kita podcast ini kelanjutannya kan gimana ya? Ini mau awalnya belajar saya lah gitu loh. Pak Bos. Oke. Sebenarnya sama-sama belajar Pak Bos. Masa belajar? Iya, benar. Karena kan industri radio itu kan sekarang jadi lebih berkembang. Jadi berkembangnya kemana? Karena memang anak muda, segmen Suara Gama anak muda. Jadi anak muda sekarang mainnya di YouTube, mainnya di Instagram, mainnya macem-macem. Jadi otomatis kita pun juga harus berbenah menuju ke sana. Dan untuk menuju ke sana, kita kan juga harus belajar. Siap. Ya kan? Siap. Step by step gitu kan, kayak lagunya New Kid on the Block gitu. Udah lahir belum? Saya sih belum lahir. Saya juga belum lahir. Tahun 2000-an saya lahir. Tapi surprise, Pak Bos datang ke gubuk saya, kantor saya yang sedemikian ini kan. Jadi sangat-sangat terkesan gitu, Pak Bayu bisa datang ke sini, ngobrol-ngobrol langsung. Oke nih, Pak Bos, mungkin teman-teman semua pada mau tahu ya, kok gimana nih awalnya bisa kejebur di dunia radio? Awalnya tuh kapan? Terus ceritanya gimana, Pak Bos? Terjebak sebenarnya. Oh, terjebak. Tapi ya? bukan terjebak masa lalu. Siap. Enggak. Artinya, gue terjun di industri radio itu tahun 93. 93 ya? Tahun 93, waktu itu saya masih kelas 2 SMP, Pak Bos. Oh, siap. Masih segini lah. Masih belum bisa berdiri lah. Maksudnya berdiri sendiri gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan udah berdiri sendiri. Bukan berdiri yang lain. Iya, bukan. Jadi waktu itu kebetulan kan memang 27 tahun yang lalu berarti. 27 tahun yang lalu. Kebetulan memang bokap itu juga orang radio. Jadi gue bisa dibilang keluarga radio. Bokap gue orang radio, om gue orang radio, pak de gue almarhum orang radio, kakak gue orang radio, adik gue juga orang radio. Semuanya memang gue sendiri keluarga juga radio. Keluarga radio. Siap. Jadi memang nggak tahu ya, entah dapat titisan apa dari bokap gitu, terus menurun ke gue sama kakak dan adik gue. Terus tiba-tiba gue bisa nyemplung di industri ini di tahun 93. Tahun 93. Tadinya sih seperti anak-anak kebanyakan. Kalau ditanyain cita-cita lu apa sih? Oh, gue pengen jadi polisi, gue pengen jadi dokter, pengen jadi pilot gitu kan. Tapi itu kan hanya sekedar cita-cita anak kecil kan. Tapi ketika lama-lama kesini, masuk ke industri ini, lama-lama enjoy juga ya. Enjoy juga. Kenapa enjoy? Gue nggak perlu pakai jas untuk ke kantor. Betul. Nggak perlu formil-formil ya? Nggak perlu formil-formil gitu. Sebenarnya ini kerjaan impian gue, bro. Ya, dan banyak kenalan juga. Artinya gue bisa kenal sama Pak Bos, ya kan, brand manager milenial. Gue bisa kenalan dengan orang-orang yang dari kalangan atas sampai dengan bawah gitu kan. Walaupun gue sendiri juga di bawah juga sih gitu kan. Tapi at least gue masuk di radio ini, gue bisa kenal sama orang yang atas gitu. Tahu gimana caranya Gue juga masuk marketing, tahu caranya men-treat mereka seperti apa.
kalau orangnya seperti ini bagaimana. Otomatis di media itu belajar juga tentang psikologi sebenarnya. Kita ini ketemu klien A sama klien B triknya berbeda. Klien A misalnya pengennya itu dia hobinya otomotif, berarti kita harus masuk ke dunia mereka otomotif. Ada salesnya juga ternyata. Ada. Siap. Kita di marketing bukan hanya sebagai sales sebenarnya, tapi kita juga sebagai marketers. Artinya marketers itu mungkin kalau di mobil ya sebagai penasehat. Misalnya bapak keluarganya berapa orang? 7 orang. Oh berarti pilih mobil MPV aja, gitu kan? Atau masih keluarga kecil nih, anak saya baru 1. Oke, hatchback aja, gitu. Konsultan lah ya. Konsultan, gitu. Di radio pun juga seperti itu. Jadi kita mereka bingung cara beriklan di radio itu seperti apa. Kita juga harus menjelaskan bahwa radio ini sifatnya seperti apa. At least kita bisa bilang bahwa keunggulan radio itu dibandingkan dengan media lain satu, bisa disambi. Ngerti ya? Jadi ketika kita nyetir mobil, kita nggak mungkin bisa nonton TV. Oh iya, betul. Ketika kita nyetir mobil, kita nggak mungkin baca koran. Betul. Tapi kalau radio, lo sambil nyetir, denger musik, bisa disambi. Bener. Sambil nyuci, sambil belajar, dan sebagainya. Itu bisa disambi dengan denger radio. Itu keunggulan radio. Gitu. Iya, dulu kan juga kita dengar ya kekuatan media itu kuat banget ya Pak Bos ya. Dulu radio yang merdekain Indonesia juga radio kan. Radio. Nah, menurut Pak Bos gimana? Kekuatan media itu masih kuat nggak kira-kira untuk ya politik semua segala macam lah? Pasti, karena walaupun sekarang semua orang bisa menjadi media. Kita lihat kecelakaan di Jalan Solo misalnya, bisa jadi kita rekam dan itu jadi media, jadi orang jadi tahu. Cuman kadang-kadang masyarakat kita itu butuh semacam kayak ini bener nggak beritanya? Nah, mereka akan percaya media yang terverifikasi. Siap. Mereka akan percaya dengan media yang memang sudah terpercaya. Jadi ketika sudah ngomongin ini, oh berarti ini kejadiannya benar. Nah sekarang bisa jadi yang namanya media sosial kan sampahnya hoax juga ada di situ semua. Hoax ada di mana-mana di media sosial, entah itu di Twitter, IG ataupun lain sebagainya. Banyak akun bodong dan sebagainya yang itu berusaha untuk memecah belah bangsa. Cuman kalau di media itu apapun orang bisa mendapatkan itu berarti sudah terverifikasi kebenarannya. Yang memang benar-benar dipercaya sama orang bahwa ketika si koran ini, si radio ini, si TV ini sudah menyampaikan berita itu berarti itu sudah benar. Ini kena KPI gitu juga masuk juga? Iya, pasti. Kita dalam siaran ini diawasin, Pak. Diawasin sama Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kita juga harus hati-hati. Makanya radio ini kan siaran langsung. Ketika kita berbicara kasar, berbicara saru atau sara, itu nggak bisa kita ulang, Pak. Nggak bisa diedit ya? Nggak bisa diedit. Gitu nggak ada ya? Nggak ada, kecuali siarannya rekaman ya. Tapi kalau siarannya live, ketika kita misalnya kita ngomong botol, gitu, udah keluar gitu. Botol ya? Botol. Pegang botol gitu ya? Botol, itu keluar. Kan nggak boleh. Siap. Nggak boleh. Pegang botol sambil ini nggak boleh. Iya, benar. Nah, itu nggak bisa. Dan itu pasti disemprit gitu. Nah, itu di radio, di TV yang berlisensi pasti akan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Berarti masih gitu. Yakin ya, siapapun yang menguasai media pasti bisa menguasai dunia ya? Iya, masih lah. Ya masih lah. Siap. Masih. Ini Pak Bos, ya kan tadi Pak Bos juga bilang kan, kita harus terus belajar. Nah ini memang poinnya sebenarnya dari podcast ini juga kita pengen belajar dari orang-orang yang kompeten di bidangnya, orang-orang hebat di bidangnya. Nah, sekarang gimana Pak Bos, gempuran dari media-media, karena kemajuan teknologi kita nggak bisa nolak pasti kan ya. Pasti. Dulu ya cuman mungkin radio, terus keluar TV, terus keluar lagi media internet, apalagi sekarang yang orang akhirnya jadi dapat berita yang tadi Pak Bos bilang itu cepat. Bahkan semua orang bisa jadi media. Nah, radio ini gimana? Dengan gempuran semua itu. Makanya gue belum merasa hebat sekarang. Jadi semuanya itu butuh proses. Ketika kita sudah mengenal proses dan progres, maka
itu akan kita bisa menikmati kesuksesan tersebut. Tapi kalau langsung instan ya nggak bisa seperti itu caranya, gitu kan. Kalau instan ya mungkin gue akan berharap gue anaknya Abu Rizal Bakri aja, udah langsung kaya gitu kan. Siap. Nah maksudnya di sini adalah radio ini semakin hari harus semakin belajar. Radio di tahun 90-an akan sangat berbeda dengan tahun 2000-an. 2000-an akan sangat berbeda dengan masa sekarang, gitu. Di mana media sosial udah menggembur kita habis-habisan. Yang namanya internet, ya kebutuhan manusia sekarang nggak cuma sandang papan pangan, tapi tambah lagi satu colokan. Iya, sandang pangan papan colokan. Di mana-mana ada colokan, dia nyolok sama wifi, gitu kan. Yang penting terkonek. Gue gitu. agak bingung kalau colokan soalnya. Iya, colokan listrik. Colokan listrik gitu. siapa? Ya kadang-kadang kita juga nyetrum sih, tapi Bener. kalau misalnya, Iya. oke, intinya sih seperti itu. Mesti ntar Iya. Cuman apa namanya, di 90-an orang masih mendengarkan radio secara serius. Artinya orang mendengarkan itu tuh seperti, ya contohlah kita bisa mendengarkan radio di depan, kita dengerinnya gini, ada sandiwara saur sepuh gitu. Sandiwara radio, nggak boleh kehilangan ini tuh, apa namanya, kehilangan pendengaran tuh. Tapi Ari Anggara dulu. Ari Anggara, gila. Umurnya kelihatan. Oke, terus Om? Iya, terus tahun 2000-an mulai sedikit bergeser. Bergeser di mana ada Friendster waktu itu. Sudah ada sosial media, namun belum bisa dijangkau oleh banyak orang. Karena mungkin sinyal juga masih susah, internet masih mahal. Orang bukanya juga di warnet, bukan di rumahnya yang sekarang ada wifi. Terus semakin lama semakin kesini, hampir semua provinsi di Indonesia sudah ada internet. Nah, gimana kalau tadi berbicara soal dengan Spotify, dengan Netflix dan segala macamnya. Keluar podcaster juga. Itu tantangan. Tantangan bukan berarti kita harus menantang mereka, tapi kolaborasi dengan mereka. Dan mereka pun juga mengamini. Beberapa waktu yang lalu, kita dihubungin sama TikTok okay. Untuk ngobrol-ngobrol untuk berkolaborasi. Tapi sayangnya nggak jadi karena langsung pandemi kan. Jadi dia membatalkan ke Jogja karena ya pandemi itu, penerbangan nggak ada yang mendarat di Jogja dan sebagainya. Tapi kita selalu chat by WA, by Zoom meeting dan segala macamnya, dan mereka ingin berkolaborasi juga dengan radio gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Nah, itulah yang kita lakukan sekarang. Kita punya akun IG, kita punya akun TikTok, kita punya akun YouTube channel. Untuk apa? Ya untuk mengakomodasi pendengarnya Suara Gama. Mereka mendengarkan lagu enak di radio, iya. Tapi untuk menghibur mereka, kita bisa jadi betul. Mereka punya media, pengen tahu penyiar-penyiarnya Suara Gama seperti apa sih? Gitu. Siapa sih yang dibalik pembuatan iklan ini? Siapa sih orang kreatifnya yang dibalik orang pembuatan sebuah iklan atau sebuah dialog? Siapa sih yang mengarahkan? Mereka penasaran akan hal itu gitu. Walaupun masuk juga ya ke situ ya maksudnya. Oh iya pasti. Streaming ada juga, live juga ada juga. Streaming ada juga. Jadi sekarang kalau Pak Bos datang ke toko elektronik, itu sudah nggak ada lagi orang majang radio kompo. Adanya smart TV. Ya kan? Itulah makanya kenapa semakin lama streaming kita datanya semakin naik. Karena handphone pun sekarang sudah bisa jadi media radio. Betul. Dengan streaming dan beberapa handphone Android ada fasilitas radionya gitu. Jadi mereka sudah cukup mendengarkan lewat itu. Dan mereka juga ngomong bahwa aku sering dengar Suara Gama melalui laptop. Jadi ketika dia mengerjakan tugas, tapi di sini headset ada di sini, streamingnya Suara Gama gitu. Jadi laptop pun udah bisa jadi media radio sekarang. Jadi kita tidak lagi berbicara radio is tuner. Tuner is radio kompo, enggak. Kita udah berbicara digital. Radio terestrial, saya minta sama teknisi. Radio terestrial nggak boleh mati. Tapi streaming lebih nggak boleh mati lagi. Harus jalan. Gitu. Ingat ya, jangan lawan teknologi. Jangan lawan. Gabung. Gabung. Nggak sama bisa. Kayak
yang lainnya semua perusahaan-perusahaan juga yang mati dulu ya. Dengan adanya online Gojek lah segala macam. Iya, pasti. Akhirnya mau nggak mau kan ngikut. Pasti. Karena yang namanya yang dilawan masyarakat tuh pengennya seperti itu. Kita mau ngelawan gimana? Siap. Sama dulu ketika kita berbicara soal lagu, kita tidak bisa mengedukasi orang bahwa ini lagu ini enak. Lagu enak atau endak itu selera orang masing-masing. Ya kan? Jadi ketika kita memutarkan sebuah lagu, ini terserah mereka. Oke, ini lagunya enak buat si A, tapi belum tentu buat si E. Gitu. Jadi ya sudah, kita puterin, kita riset lah lagu mana aja yang paling banyak disuka, diputerin di Suara Gama. Jadi sekarang fungsi radio secara terestrial untuk menemani orang beraktivitas. Kita tidak bisa lagi mengharapkan mereka request. Kalau mereka request, mereka udah klik YouTube aja. Langsung Iya. Jadi makanya kenapa kita harus gerak? Kita harus gerak itu kita survei ke orang-orang. Kamu suka lagu apa sih? Biasanya kamu jam segini denger pengen lagu yang rancak bana atau melo atau rock atau apa? Kita terapkan di playlist kita. Siang aku pengen rada kalem mas, soalnya kan siang panas-panas masa jedang-jedung nggak mungkin. Oke. Walaupun sesekali ada lagu itu, tapi at least kita kebanyakan orang berkata seperti itu ya kita puterin lagu-lagu yang mereka suka. Jadi sekali lagi radio udah jarang lagi. Mas, aku request dong ini. Udah jarang. Kirim salam gitu kan. Kirim salam. Ya. Kirim salam nggak perlu, sekarang tinggal WhatsApp aja ke orangnya. Gitu. Dulu kan nggak ada media gitu kan ya. Iya. Benar. Betul. Kalau ini apa masih sering dijadiin media promosi, misalnya kayak lagu baru, artis baru datang atau artis mau show di Jogja, apa masih tetap ya? Masih. Bahkan mereka apalagi ketika mau show misalnya Prambanan Jazz gitu ya, itu banyak artis datang. Udah tuh hamin seminggu itu pasti WA saya bunyi. Tang mas minta dong interview tanggal ini, tabrakan semua karena mereka baru datang hari Jumat misalnya atau hari Kamis. Jadi ya memang kita harus pinter-pinter ini juga ya otomatis bukan milih sih, tapi lebih tepatnya adalah prioritasnya siapa yang minta duluan. Jadi memang kita ini masih alhamdulillah masih menjadi radio utama yang diminta mereka untuk interview artis-artisnya si label gitu. Ya sudah, mungkin Pak Bos ya kursi yang Pak Bos dudukin ini udah pernah duduk di Isyana, Raisa, terus sama Raisa. Aku dudukin Raisa loh. Apa namanya? Tadi ngomongin Prambanan Jazz. Nah, Pak Bos ini kan salah satu part of Raja Wali Indonesia ya. Ya, betul. Yang IO-nya yang bikin Jogja apa, Pak Bos? Festival di Jogja besar-besar lah. Ya. Banyak tahun lalu aja setahu saya ada 7 kok 8 festival yang gedenya gitu. Belum yang kecil-kecilnya ya. Apa aja Pak Bos nih? Berarti kan di luar radio ini ya. Begini Pak Bos. Kalau kita berbicara 27 tahun di radio, ada satu kejenuhan di situ. Kejenuhan itu coba saya palingkan ke dunia event. Bukan berarti saya bosan dengan industri radio, enggak. Kalau bosan saya udah meninggalkan dunia radio dari dulu. Cuman ini sebagai salah satu, ya kalau seumpama kita makan tempe terus juga bosan juga kan. Jadi harus ada tantangan lain di situ. Sebagai promotor musik. Promotor ini beda dengan IO Pak Bos. Kalau IO mungkin kita udah terima jadi dari klien, ada yang dari sponsor mintanya seperti ini, kita bikinin. Tapi kalau promotor kita yang meng-create sendiri. Kita yang meng-create sendiri, kita yang sombong sendiri. Kenapa sombong? Konsep kita seperti ini. Lo mau nggak? Nggak mau juga udah, kita jalan sendiri. Cari sponsor yang mau aja gitu. Nah itu bedanya promotor sama IO gitu. Nah berawal dari situ, berawal dari satu pengen cari sesuatu hal yang lain yang lebih menantang. Dan kebetulan waktu itu saya dan pihak Raja Wali dengan Pak Bos Raja Wali itu berkomunikasi dan sama-sama pengen menumbuhkan industri kreatif di Jogja, kebudayaan di Jogja juga diangkat. Makanya
bikinlah Prambanan Jazz. Prambanan Jazz. Bikinlah Jogja Rokarta, Raja Jogja Wali Rokarta. ya. Terus banyak sekali event-event yang kemarin 2019 kita itu hampir dalam 1 tahun itu kalau tidak salah kita mengerjakan 18 event besar. 18 malahan, bro, ya. Jadi itu berarti sebulan 2 kali ya, Pak Bos ya. Luar iya, biasa. Siap, entah siap. itu di Jogja, entah itu di Jakarta dan lain sebagainya. Nah itu luar biasa. Artinya pengalamannya sangat luar biasa. Kebetulan saya di media relation juga di situ, jadi kenal dengan teman-teman media di beberapa kota di Indonesia. Ya sudah saya mengurusi itu. Kalau di Prambanan Jazz sendiri, kadang-kadang saya juga membantu hospitality untuk bernegosiasi dengan artis untuk bisa tampil di setiap eventnya Raja Wali. Tapi kalau di hari H biasanya saya mengurusin di media gitu. Nah itu hal yang sangat menarik itu ya ketika di Prambanan Jazz. Artinya ini event internasional yang di situ banyak artis luar juga itu yang ridersnya bisa aneh-aneh. Iya. Bisa belajar bagaimana permintaan mereka ya. Dan untuk ada satu artis yang ternyata dia mintanya ridersnya ini. Apa yang paling aneh, Pak Bos? Yang paling aneh. Sebenarnya bukan aneh, wajar karena dia super ya? bintang sih. Iya sih. Itu nutup Adi Sucipto. Adi Sucipto. Saya tahu untuk dia mendarat. Siapa kemarin tuh? Maria Carey. Dia minta dibikinin semacam kayak stage di belakang panggung, tapi bentuknya rumah. Untuk gitu. Tampil berapa jam, Pak Bos? Hanya ditempati 2 jam. Dan bisa deh. Iya, dan itu sewanya per hari 200 juta. Aduh. Dan itu kita stay di situ 2 hari ya, untuk ditempatin 2 jam aja gitu. Udah bisa bangun rumah beneran ya, 400 juta ya. Ya. Ridersnya artis gila ya. Iya, tapi itu menarik ya, menurut saya sih wajar. Ketika seorang artis yang sudah besar, peraih Grammy, meminta hal semacam itu ya normal lah ya. Normal aja, ya memang kesiapan kita aja. Nah terus tahun ini gimana Pak Bos dengan adanya si brother COVID-19 yang mengacak-ngacak dunia persilatan? Ya, gue sepakat bilang brother karena memang ya kalau kata presiden sih kita harus berdamai dengan COVID gitu kan. Karena memang COVID ini tidak bisa hilang, bakal ada lagi walaupun nanti ada vaksin gitu. Cuman ambil hikmahnya aja Pak Bos. Ya kita semua tahulah kalau semua industri lagi drop, sangat drop. Industri radio, apalagi event, itu semuanya drop. Mungkin di mobil juga ya. Iya pasti. Beneran. Industri itu akan karena sekarang banyak orang untuk saving. Cuman kita bisa mau tidak mau harus gimana caranya kreasi di situ. Jadi ketika mereka di rumah aja, itu otomatis apa yang bisa kita lakukan. Kemarin survei Nielsen terakhir katanya pendengar radio ketika WFH tumbuh 30%. Yes, pasti. Karena mereka di rumah aja gitu. Kalau di mobil malah malah turun karena mobilitas mereka terbatas. Nah itu apa yang kita kerjakan di situ. Itu kita otomatis meeting setiap hari untuk bikin sesuatu hal yang menarik buat pendengar di rumah. Event pun juga kayak gitu. Event pun mau nggak mau kita juga harus berpikir bahwa kemarin itu Prambanan Jazz Online sudah kita laksanakan. Siap. Saya lihat iklannya. Ya, sudah kita laksanakan dan antusiasmenya juga luar biasa. Ada 11.000 stream yang nonton Prambanan Jazz Online waktu kemarin itu. Walaupun artisnya tidak cuma 3 gitu Marcel kan. Ya, bukan, Rio Febrian, Langit Sore sama Frau. Tapi at least dari komentar-komentar mereka bilang bahwa iya mereka kangen untuk teriak-teriak gitu, panggung, untuk nonton sebuah konser, sesuruan lagi sama masih belum boleh ya Pak Bos ya? Belum, sampai saat ini memang ya kita tahu lah kasus di Indonesia kan nggak ada second wave-an, ini first wave aja juga belum selesai, naik terus gitu kan. Tapi at least sudah ada secerca harapan lah bahwa ketika kita diperbolehkan ada online virtual konser dan sebagainya, at least juga teman-teman pekerja musik juga mulai ada kerjaan lagi. Itu sudah ada secerca harapan bahwa
Oke, kita harus berkreasi lebih kreatif lagi nih, sampai dengan vaksin ditemukan atau sampai dengan vaksin disebar. Yes. Oke, Pak Bos. Kan? Dreamnya seorang Boni Prasetya Ya. ke depan, dream big-nya apa, Pak Bos? Dream big ya. Kita berbicara, gua mah orangnya simpel, Pak Bos. Yang penting jadi orang baik. Nah, Itu aja. Kalau kita berbicara orang baik itu kan berarti skupnya luas. siap. Nah, gue tidak mau membatasi orang baik itu sampai sini, enggak. Nah, ini Jadi Pak jadi Boni banyak. ini yang ngerubah gue, bro. Ya, semua. Ngerubah apa? Waktu kita sempat curhat di Suzuki, lu apa? Lu nanya kan, lu pengennya apa? Gue selalu pengen jadi terbaik. Setelah itu apa? Bingung, ya kan? Jadi Pak Boni ini yang bikin gue agak nggak terlalu ya ngoyo-ngoyo, agak ngerem, tapi Agak ngerem ya. akhirnya kita malah dapat yang terbaik sih, Pak Iya, Bos. betul. Karena kalau kita berbicara soal pengennya apa, ketika kita udah mencapai sesuatu, kita pasti akan pengennya lebih lagi, mendapatkan sesuatu, pengennya lebih lagi. Nggak kelar-kelar, Bos. Siap. Nggak kelar-kelar. Siap. Jadi memang buat gua, ketika itu sudah mencukupi kebutuhan gua, ya sudah. Berarti memang inilah yang bisa gue lakukan, dan insya Allah bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu aja sih. Gue bermanfaat buat masyarakatnya secara orangnya beda-beda. Ada guru yang dia bermanfaat buat masyarakat untuk mengajar. Gue menghibur orang. Istilahnya itu, gue menghibur orang. Ketika orang udah terhibur, buat gue udah seneng banget. Gitu, melalui radio gua gitu. Yang gue di situ ngontrol semua program, dan itu ada di 4 kota. Ketika ke 4 kota itu merasa terhibur dengan radio gue, udah seneng. Gitu. Siap. Walaupun nanti juga ujung-ujungnya pasti akan cuan. Iyalah, mau nggak mau kan. ending-endingnya iyalah. Namanya bisnis nggak mungkin kita akan pengennya merugi, nggak mungkin gitu. Ini seperti itu. Pesan terakhir deh Pak Bos buat teman-teman pendengar podcast Papi Bayu. Ya. Oke. Yang jelas sih teman-teman, jangan pernah berhenti bermimpi. Saya itu juga berawalnya dari mimpi kok. Beneran dari mimpi, dan akhirnya alhamdulillah bisa tercapai dengan kondisi yang seperti. Walaupun ya mungkin bagi beberapa orang gue masih sangat-sangat bayi lah, masih sangat-sangat remeh gitu. Tapi at least setiap orang pasti punya kemampuan atau punya mimpi yang berbeda-beda. Raih aja itu gitu. Gitu aja sih Pak Bos. Ya, Gue simple aja. Pesan terakhirnya ya, dream big, jangan takut mimpi. Jangan takut mimpi, jangan takut mimpi. Thank you banget nih Om Sama-sama, Boni, Pak Bos. Sama-sama. Siap. Thank you udah mampir. Thank you teman-teman semua. Ketemu lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga.